Shalom, bro dan sis yang terkasih. Salam sehat, salam sukacita. Bertemu kembali dengan saya, Bro Dwi, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Saya mengajak bro dan sis untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Dan saya beri tema kasih yang mendamaikan. Bro dan sis sekalian, bacaan hari ini adalah kelanjutan dari bacaan sebelumnya, yaitu khotbah di bukit. Di mana dalam bacaan khotbah di bukit ini banyak sekali nasihat-nasihat dan ajaran Tuhan Yesus kepada para murid. Kita juga sebagai murid Yesus diajak untuk melakukan ajaran Tuhan Yesus ini, yaitu cinta kasih yang menjadi pokok ajarannya. Bro dan sis, saya tertarik dengan ayat 44 sampai 45 yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Bro dan sis sekalian, dalam ayat ini jelas bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi bahkan kepada musuh kita, atau mungkin yang membenci kita, atau yang berseberangan dengan kita. Bahkan bukan hanya mengasihi, tetapi juga mendoakan. Bro dan sis, mungkin ini bertentangan dengan kecenderungan kita sebagai manusia yang sering untuk melawan ketika kita dimusuhi, dijahati, atau dilukai oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus berlaku lain dan mengajak kita untuk mengasihi dan mendoakan. Dan jika kita melakukan itu, kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Artinya sifat Allah yang begitu mengasihi dan mengasihi, yang tetap memberikan sinar matahari kepada orang baik dan orang jahat, orang benar dan orang tidak benar. Inilah yang disebut cinta Allah, cinta universal. Dan Yesus mengajarkan itu bagi kita. Dan ini menjadikan kita beda dengan yang lain. Nilai plus menjadi seorang Kristiani, dalam keadaan apapun kita tetap mengasihi. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana ketika tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus mendoakan mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat." Luar biasa Tuhan kita Yesus. Inilah nilai-nilai yang telah Tuhan ajarkan bagi kita sebagai pengikutnya. Bro dan sis, sebagai manusia biasa, kita pasti sulit melaksanakan hal seperti ini. Tetapi ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Karena Tuhan pernah berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya tanpa pertolongan dan rahmat Tuhan, kita akan sulit untuk mengasihi. Bro dan sis, ada pengalaman saya ketika saya ada masalah perselisihan dengan teman saya. Ternyata hal tersebut mengganggu kedamaian hati saya. Jadi gak tenang, kepikiran terus. Maka saat itu yang saya lakukan adalah dengan berdoa. Sambil saya membayangkan teman saya yang sedang berselisih dengan saya. Dan saya mulai berdoa dengan terucap, "Tuhan, mulai malam ini saya mengampuni teman saya. Saya menyerahkan semua persoalan saya
kepadamu. Engkaulah sumber damai dan kebahagiaanku. Bro dan sis, ternyata doa sederhana ini membuat hati saya lega, seakan-akan lepas semuanya. Saat saya mengucapkan, saya mengampuni teman saya. Bro dan sis, kadang kita sulit untuk mengasihi orang yang berselisih dengan kita, tetapi saat kita berani berdoa dan mengucapkan, saya mengampuni, maka saat itulah Tuhan hadir memberikan kedamaian dalam hati kita. Bro dan sis sekalian, sebagai refleksi, masih adakah saat ini kita menyimpan kesalahan orang lain sehingga kita kehilangan damai sejahtera? Jika masih, segeralah berdoa dan katakanlah, mulai saat ini aku mengampunimu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih kami, hari ini Engkau mengajarkan kami agar kami mampu mengasihi dan mendoakan orang yang memusuhi kami, yang berselisih dengan kami. Biarlah rahmat-Mu yang selalu membimbing hati kami untuk mengampuni dan mengasihi dengan kasih ilahi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis. Salam sukacita, berkah dalam.